Baik, selamat sore Ibu Bapak sekalian, teman-teman para peserta webinar yang luar biasa banyak. Saya membaca dari banyak partisipan dari jauh datang di sana. Ada teman saya dari Mamere, ada teman saya dari Kalimantan Barat. Wah, luar biasa sekali. Baik, kita manfaatkan waktu, izin untuk share screen. Apa yang akan kita bahas di dalam materi kita yang sebenarnya sudah cukup banyak disinggung oleh Dr. Joko tadi ya di awal pertemuan tadi, bahwa ada beberapa hal yang sudah disinggung oleh beliau. Namun demikian, saya mulai dari slide pertama. Baik. Kalau kita lihat dari apa yang sudah ada di dalam implementasi bagaimana pencegahan penularan infeksi terkait dengan tindakan-tindakan yang dilakukan di dalam pengelolaan pasien COVID, apakah itu di dalam rumah sakit atau apakah itu di luar rumah sakit, yang ada di shelter, yang ada di rumah dengan isolasi mandiri, maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya sudah cukup baik apa yang dilakukan terkait dengan memutus mata rantai infeksi yang sudah dilakukan. Kalau di tema sore ini kita banyak membahas tentang bagaimana desinfeksi terkait dengan isolasi mandiri dan pasca isolasi, maka sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita pahami sebelumnya terkait dengan bagaimana konsep-konsep dan upaya memutus mata rantai melalui pencegahan dan pengendalian infeksi. Kita akan membahas sedikit tentang 5 hal. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian overview isolasi mandiri, karena sebenarnya seperti Dr. Joko Harstario sampaikan tadi, sudah banyak sekali informasi yang diedukasikan oleh program, diedukasikan oleh kelompok profesi dan lain-lain terkait bagaimana tata kelola isolasi terkait dengan upaya pencegahan penularan. Kemudian bagaimana pembersihan selama isolasi mandiri di rumah, dan kita akan tutup nanti di slide terakhir adalah dengan setelah selesai mandiri isolasi seperti apa yang harus dilakukan. Saya mengambil satu review untuk pendahuluan yang sekarang ini saya masih melihat bahwa pandemi yang sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun, Ibu Bapak, sangat luar biasa sekali, apalagi kalau kita lihat di dekade Juni dan Juli ini, di mana peningkatan insiden rate terkait dengan COVID luar biasa di Jogja yang tadinya adem ayem, ya, kemudian mendapatkan apresiasi, tetapi sekarang pun sudah mengikuti laju perkembangan daripada COVID ini. Nah, permasalahan yang terjadi, apalagi di 3 hari terakhir di DIY adalah sudah cukup overload-nya di semua rumah sakit, IGD rumah sakit yang menerima pasien COVID, dan kemudian adanya beberapa hal yang menjadi permasalahan karena terbatasnya fasilitas. Ya, kalau dulu kita tidak memikirkan bahwa akan sampai kepada bahasan tentang ketahanan oksigen dan seterusnya. Nah, yang kita lihat di rumah sakit, karena saya bertugas di Rumah Sakit Sarjito terakhir adalah Desember 2020 kemarin. Ya, setelah itu saya pernah tugas dan aktif di Badan Mutu Pelayanan Kesehatan di DIY. Nah, meningkatnya klaster keluarga ini salah satu hal yang bisa kita lihat di banyak kejadian di masyarakat yang terkait dengan mudahnya cara penularan, ya, bahwa kemudian ada varian virus seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Ludang, kemudian rendahnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu akan menjadi satu pendorong untuk mudahnya penularan COVID ini, karena dia sangat high infeksius, kemudian fasilitas pelayanan kesehatan sudah penuh. Kalau dulu masih 1-2 orang mondok, kalau sekarang waiting list di tenda itu sudah lebih dari 100 dan seterusnya, itu menjadi hambatan.
Nah, apa yang diperlukan di dalam hal ini, Ibu Bapak? Peran keluarga dan masyarakat yang terlibat di dalam habituasi kesehatan untuk berperan di dalam upaya dalam merawat keluarga yang sakit dan menjalani isolasi mandiri di rumah. Nah, tentunya pemahaman tentang bagaimana upaya memutus mata rantai infeksi COVID di dalam keluarga, kalau kita berfokus kepada isolasi mandiri yang ada di rumah, maka ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena sesungguhnya isolasi sendiri sebenarnya adalah mengurangi risiko penularan dari seseorang individu yang sakit kepada individu yang sehat. Nah, menjadi tidak masalah manakala sebuah keluarga ini memiliki rumah dengan fasilitas ataupun kecukupan kamar mandi, kemudian setting daripada ventilasi udara yang baik, yang sangat mendukung untuk terjadinya atau dilakukannya isolasi mandiri di rumah. Namun problem banyak terjadi manakala terbatasnya shelter ya, karena shelter juga sudah banyak dibangun, ditambahkan di DIY ini, apresiasi sekali untuk Dinas Kesehatan dan seluruh stakeholder, tetapi rasanya masih belum mencukupi. Kemudian pasien-pasien sendiri yang bergejala ringan sampai dengan atau tidak memiliki gejala itu tidak menjadi seseorang yang harus dirawat di rumah sakit ya, sehingga menjadi tanggung jawab dan peran masyarakat di dalam hal ini adalah termasuk keluarganya, itu menjadi satu ikatan atau menjadi satu kekuatan yang bisa digunakan sebagai sebuah peran serta yang ditingkatkan untuk melibatkan mereka. Apa persyaratan yang diminta di dalam isolasi ini? Yang jelas adalah bagaimana rumah ini sebenarnya memiliki ventilasi yang baik. Bagaimana jika tidak? Maka nanti akan ada upaya-upaya untuk bagaimana memodifikasi yang ada di dalam rumah itu untuk bisa memenuhi persyaratan atau kriteria dari seseorang yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, protokolnya kita tahu bersama sudah banyak diedukasikan, sudah banyak dipublikasikan untuk edukasi masyarakat. Satu hal yang penting kalau tadi di Dr. Joko, Pak Dr. Ludang kemudian menjelaskan bahwa stay at home masih perlu improving dari individu yang mengalami atau menjalani isoman. Karena apa? Karena ternyata masih ada isolasi baru dilakukan 5 atau 6 hari di rumah, tetapi mereka kemudian juga ada yang keluar rumah untuk keperluan sesuatu. Nah, pengawasan terhadap kondisi ini yang kemudian memang diperlukan untuk bagaimana seseorang yang menjalani isolasi mandiri itu patuh terhadap dirinya sebagai sumber infeksi. Nah, PHBS yang dijalankan selain tadi melakukan monitoring, kemudian bagaimana kemudian melaporkan perkembangan kondisi tubuh dan seterusnya, termasuk diantaranya adalah activity daily living yang dilakukan oleh seseorang yang terinfeksi itu di rumah. Nah, ini menjadi kunci. Karena seseorang yang mengalami infeksi COVID itu adalah sebagai sumber infeksi. Ya, beliau memang harus menyadari bahwa apa yang akan dilakukan itu harus selalu dirujuk atau melihat daripada ketentuan-ketentuan untuk tidak menjadi sumber penularan terhadap orang lain. Kemudian upaya-upaya yang lain yang digunakan untuk meningkatkan imunitas tentunya berjemur ya. Ini dalam rangka untuk memperoleh asupan vitamin D dari sinar matahari. Nah, permasalahannya ada nggak tempatnya? Ya, termasuk tadi bersihkan permukaan benda yang atau permukaan bahan yang disentuh sesering mungkin itu menjadi satu protokol yang harus dijalankan. Nah, bagaimana kegiatan harian? Nah, kegiatan harian saya sudah mengalami sendiri. Isolasi mandiri selama kurang lebih 13 hari karena sebelumnya rawat inap di rumah sakit itu sesuatu yang sangat tidak enak sekali. Ya, karena apa? Karena sendiri, komunikasi tidak leluasa dan seterusnya. Tetapi dengan demikian ini membuat hal yang sangat menjadi pembelajaran karena kegiatan-kegiatan harian yang tadinya awalnya tidak saya lakukan itu kemudian saya lakukan dan itu ternyata membuat kenyamanan untuk diri pribadi saya.
mengurusi segala sesuatu kebutuhan secara sendiri, kemudian melakukan upaya-upaya kebersihan di kamar mandi terkait dengan hal-hal yang saya gunakan setiap hari itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Termasuk diantaranya adalah pagi hari sudah membuka jendela secara optimal, biarkan angin udara itu mengalir secara leluasa, dan kemudian pertukaran udara memenuhi syarat untuk tercukupinya kebersihan udara yang ada di ruangan, dan itu menjadi satu hal yang sangat menyenangkan dan sangat segar sekali terasa ya. Kemudian pemrosesan untuk alat-alat yang makan yang setelah pasca pakai, tentu itu menjadi tanggung jawab seseorang yang bisa melakukannya secara mandiri. Nah, ini saya menyitir dari peraturan Gubernur Jakarta yang sangat bagus, di mana satu hal yang bisa kita ambil dari regulasi ini adalah ada seseorang atau ada sebuah tulisan yang bisa dilihat atau bisa digunakan yang itu menjadi satu tanda bahwa di rumah itu ada seseorang yang sedang isolasi mandiri. Nah, kalau di daerah DIY ini entah saya kurang informasi atau seperti apa, tetapi saya belum melihat itu ada. Kalau kemarin di Jawa Barat itu digunakan bendera merah putih. Nah, sedang melakukan isolasi itu bisa saya lihat dengan banyaknya barang yang dicantolkan di pagernya karena suplai logistik dari saudara, tetangga kanan kiri itu sampai banyak renteng-renteng itu. Nah, saya berpikir oh sedang ada isolasi di rumah. Bagaimana sebenarnya kalau ada tulisan kecil atau apa tanda ya label gitu yang bisa kita gunakan untuk menjadi tanda, bukan menambah stigma. Nah, bagaimana dengan kemudian ke aspek-aspek pencegahan penularannya sendiri. Kalau kita yang melihat di dalam PMK 27 tahun 2017, Ibu Bapak sekalian, ada dua hal yang penting terkait dengan sumber infeksi. Yang pertama adalah orang atau manusia. Manusia itu bisa seseorang yang sedang terinfeksi, ya, atau bisa seseorang yang punya riwayat kontak erat tapi belum dilakukan tes. Dan yang kedua adalah objek yang terkontaminasi. Objek yang terkontaminasi itu adalah diantaranya bisa permukaan, bisa handle pintu, handle telepon, permukaan meja, atau apapun yang terkontaminasi oleh cairan tubuh. Nah, kalau tadi di dalam konsep penularan COVID sendiri bahwa ada proses penularan kontak droplet dan airborne, maka yang aspek nomor 2, objek terkontaminasi, itu adalah berasal dari diproduksinya droplet, ya, berasal dari bersin atau batuk dari seseorang yang sedang melakukan isoman dan dalam fase akut atau fase infeksi, maka kemudian bisa menjadi kontaminan terhadap permukaan. Ya, meskipun dikatakan di beberapa referensi ada 3 jam pada kertas, ada plastik 4 jam, ada di besi itu adalah 7 jam, 6 atau 7 jam. Tetapi pada saat durasi itu belum dilakukan pembersihan permukaan, maka itu bisa menjadi sumber. Ya, meskipun virusnya sendiri sebenarnya kalau sudah keluar dari tubuh inang itu sudah tidak akan memiliki daya untuk hidup dan menularkan lain. Nah, sumber lain itu adalah droplet nuklei. Oleh sebab itu, Ibu Bapak, teman-teman sekalian, pada saat ada seseorang yang sedang isolasi mandiri atau mengisolasi karena untuk mencegah penularan terhadap orang lain, maka yang harus dilakukan adalah tetap menggunakan masker. Karena dengan masker yang dipakai secara benar dengan menutupi hidung, mulut, dan dagu itu akan mereduksi terhadap proses penularan. Baik, nah aspek yang penting terkait dengan pencegahan penularan itu adalah kebersihan tangan. Ya, aspek pertama pencegahan penularan dari infeksi COVID melalui kontak itu adalah bagaimana upaya kebersihan tangan, hand hygiene itu dilakukan secara baik. Nah, yang namanya hand hygiene ada 2, kebersihan tangan itu ada 2. Dengan cara mencuci dengan air mengalir, ya, mencuci dengan air mengalir dan dengan sabun,
dan dikeringkan dengan towel tisu atau handuk sekali pakai. Dan cara yang kedua adalah hand rub, yaitu cuci tangan menggunakan alternatif alkohol gliserin atau hand sanitizer yang kita kenal. Apa yang perlu diperhatikan di dalam kebersihan tangan dalam upaya untuk mencegah kontaminasi dari virus yang terdisposisi ke permukaan, Ibu Bapak. Nah, virus yang ada di permukaan, kita bisa melihat itu adalah menjadi patogen yang nempel di tangan. Jadi sifatnya transien, dia hanya hinggap sebentar karena kita peroleh dari kontaminan permukaan. Tetapi dia bisa meningkatkan risiko kita untuk tertular selama kita tidak melakukan kebersihan tangan dengan baik. Nah, bagaimana kebersihan tangan baik itu dilakukan? Tentunya dengan langkah-langkah yang sudah dibakukan oleh WHO maupun Kementerian Kesehatan. Dengan modal utama yang penting, ini yang masih banyak yang belum diimplementasikan di masyarakat, termasuk di dalam keluarga, itu adalah masih banyak digunakannya cincin. Ya, cincin ada yang pakai 2, ada yang pakai 3. Nah, sebaiknya sebenarnya untuk semua, bukan hanya untuk yang isolasi mandiri, agar bisa menghasilkan kebersihan tangan yang optimal di seluruh permukaan kita, maka silahkan saat melakukan cuci tangan, cincin dilepas. Kenapa cincin harus dilepas? Cincin yang masih tetap terpakai pada saat melakukan kebersihan tangan, itu akan membentuk, bawah cincin itu akan membentuk kolonisasi bakteri, di mana kolonisasi bakteri itu sulit untuk dibersihkan. Yang kedua adalah masih banyaknya ibu-ibu, bahkan bapak-bapak ya, yang berkuku panjang. Marilah di saat pandemi ini agar kita bisa melakukan kebersihan tangan dengan baik, 2 hal tadi kita perhatikan. Penggunaan cincin, apalagi cincin yang mata ageknya besar, gede-gede ya. Kuku yang oleh Mbah Dukun tidak boleh dipotong misalnya seperti itu ya. Monggo, mari kita untuk keselamatan kita, diri sendiri kita, keluarga, itu kita potong maksimal adalah 3 mm ya. 3 mm itu adalah ukuran kuku yang distandarkan. Dengan demikian, karena kenapa itu penting? Karena bagian yang paling dihuni oleh kontaminan patogen, bisa bakteri, bisa virus, itu adalah bawah kuku kita, Ibu Bapak sekalian, termasuk bawah cincin yang sedang kita pakai yang tidak bisa kita bersihkan secara optimal pada saat kita melakukan kebersihan tangan. Ya, itu menjadi satu kendala untuk pembersihan secara maksimal. Nah, berapa lama sih kebersihan tangan dilakukan? Kalau kita menggunakan hand rub atau hand sanitizer, maka yang diperlukan adalah 20-30 detik. Kalau kita menggunakan metode cuci tangan di bawah air mengalir, maka waktunya lebih lama. Waktunya adalah 40-60 detik. Nah, menggosok secara seksama pada permukaan tangan kita, itu adalah menjadi langkah awal kunci yang paling penting. Bukan mengambil sabun kemudian langsung dicorke di bawah keran, ya, karena kita tidak sempat menggosoknya, tapi ambil sabunnya memenuhi cekungan tangan atau hand rub-nya memenuhi cekungan tangan, kemudian gosok sesuai dengan langkah-langkah yang sudah banyak dipublikasikan ya. Baru kemudian nanti kalau kita menggunakan metode cuci tangan dengan air mengalir, maka kemudian dibilas. Sedangkan kalau kita menggunakan hand rub atau hand sanitizer, maka kemudian tidak perlu dibilas dengan air. Tetapi praktek dari hand sanitizer ini kemudian setelah 6 kali maka lanjutkan dengan teknik dengan mencuci tangan di bawah air mengalir ya, karena sudah ada cukup banyak risetnya penggunaan terus-menerus dari hand sanitizer itu, maka kemudian ada kelemahannya, yaitu tidak bisa mengoptimalkan kebersihan pada pemakaian setelah 6 atau 7 kali. Baik, ya tadi jaga kuku selalu pendek dan bersih, jangan memakai perhiasan kuku palsu termasuk Kitex.
Handuk pakai ulang juga sebaiknya dihindari, karena justru handuk yang dipakai berulang-ulang sampai komoh-komoh, sampai basah, itu justru menjadi media yang lembab, di mana di situ sangat disukai untuk tumbuhnya patogen. Ya, termasuk diantaranya, Ibu Bapak sekalian, kalau kita menggunakan sabun cair atau antiseptik ya tadi yang disediakan di rumah, maka jangan diisi ulang sebelum habis sama sekali. Pada saat hand sanitizer yang isi ulang atau sabun cair yang isi ulang itu habis, tunggu sampai habis. Kemudian lakukan pencucian dengan menggunakan deterjen, ya, dan kemudian gunakan air hangat suhu 60 derajat sampai 80 derajat untuk melakukan disinfeksi. Ya, baru kemudian nanti diisi ulang dengan sabun ataupun antiseptik yang bersih ya. Jangan pernah mengisi yang belum habis terus dijoki gitu aja ya. Itu sesuatu yang nanti justru akan atau mengencerkan sampai tingkat keenceran yang paling encer. Sehingga daya bunuh sabunnya itu tidak ada, yang di dalamnya hanya air doang. Ya nanti kita muspro aja nanti pada saat kita melakukan penggosokan tangan kita dengan menggunakan sabun, yang kita gunakan air saja karena antiseptiknya sangat sedikit. Baik, bagaimana dengan penggunaan masker? Penggunaan maskernya tentunya kita harus berhati-hati, Ibu Bapak teman-teman sekalian, agar tidak mengkontaminasi lingkungan yang ada di rumah, apalagi kalau itu isolasi mandirinya masih bercampur dengan anggota keluarga yang lain. Hati-hati pada saat menggunakan masker yang dipakai oleh seseorang yang sedang infeksi. Jangan sampai nanti masker yang dipakai itu justru menjadi sumber kontaminan bagi lingkungan. Ya, pada saat makan ya tentunya kan semuanya akan dilakukan di dalam kamar nih. Nah, akan dilakukan di dalam kamar, kemudian pada saat sudah basah ya dipakai 6 jam atau maksimal adalah 12 jam, itu silahkan masker diganti untuk tidak apalagi kalau sedang batuk atau sedang pilek, maka kemudian kehati-hatiannya harus lebih ditingkatkan. Ya. Masker bedah itu 3 lapis ya Ibu Bapak sekalian. Masker bedah atau masker medis yang sekarang direkomendasikan oleh WHO dengan double itu adalah menjadi kunci untuk pencegahan pengendalian infeksinya. Tetapi mohon berhati-hati terhadap masker yang sudah selesai digunakan. Jadi masukkan ke dalam sampah infeksius dengan terlebih dulu dipotong-potong agar tidak ada dampak digunakannya masker pasca pakai ini oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hati-hati terhadap pemrosesan, penyimpanan atau penempatan limbah karena jangan sampai mengkontaminasi lingkungan. Baik, bagaimana dengan pengendalian lingkungan? Mohon maaf, Ibu, 2 menit lagi, nggih. Baik. Pengendalian lingkungan yang ada, yang tadi sudah kita bahas sedikit terkait dengan udara bersih, ya. Pada saat rumah itu dibuka secara lebar untuk mendapatkan pertukaran udara, itu adalah yang direkomendasikan sekarang. Bagaimana jika rumahnya AC? Nah, akan lebih sangat baik sekali kalau sebenarnya AC sementara di-off-kan dulu. AC di-off-kan dulu, dimatikan, diganti dengan udara natural atau alamiah, dan kemudian kalau sekiranya tidak memungkinkan untuk tidak mematikan AC, maka harus ada treatment yang lain. Ya, karena satu hal yang penting yang diperlukan adalah bagaimana menjaga ventilasi udara di dalam kamar atau di dalam rumah itu bisa berjalan dengan baik. Oke, kemudian ventilasi ruangan yang direkomendasikan, pintu jendela yang dibuka dengan leluasa tadi ya, sehingga natural ventilasinya bisa dioptimalkan. Kemudian pemilihan sistem ventilasi alami itu lebih diprioritaskan. Nah, disinfeksi permukaan kita bisa melihat di sini, kalau tadi Dr. Ludang sudah membahas dengan banyak, satu hal Ibu Bapak, sebenarnya virus SARS-CoV-2 itu sangat sensitif terhadap deterjen. Jadi pembersihan permukaan tidak harus selalu menggunakan desinfektan. Ya,
Karena apa? Kenapa? Karena virus itu terbuat atau susunan metrik proteinnya itu adalah lemak. Nah, lemak itu sangat mudah dinonaktifkan, sangat mudah dimatikan dengan deterjen. Ya. Pemilihan deterjen yang baik ya untuk digunakan sebagai bahan pembersih itu digunakan menjadi satu alternatif, meskipun sebenarnya Kementerian Kesehatan juga masih membolehkan dengan adanya natrium hipoklorit. Tetapi hati-hati, desinfektan yang mengandung atau yang terbuat dari natrium hipoklorit itu adalah desinfektan yang paling tidak stabil. Umur efektifnya hanya 24 jam. Sehingga kita harus mengencerkannya dalam jumlah yang tidak boleh terlalu banyak. Ya, jadi Ibu Bapak boleh mengambil sprayer diisi ya, misalnya mau membuat untuk disinfeksi permukaan itu adalah 0,05%, maka buatlah jumlah yang secukupnya untuk kurang lebih sekitar 24 jam atau 1 hari saja. Diberi label sprayernya, diberi label tanggal dan jam untuk bisa menjadi reminding kita kapan itu kemudian harus diganti dan tidak boleh digunakan kembali. Nah, pada saat kita menggunakan desinfektan, maka kemudian yang harus diperhatikan adalah kita tidak boleh menyemprotkan desinfektan dalam sprayer ini langsung ke objek. Kenapa begitu? Karena di permukaan yang akan kita bersihkan, kalau itu ada kolonisasi atau ada kontaminan bakteri atau virus yang ada, dan kita tidak menggunakan alat pelindung diri, pelindung mulut, hidung, dan kemudian mata, justru itu akan bisa menjadi aerosol bagi kita sendiri. Oleh sebab itu, tadi sudah dijelaskan, pada saat kita melakukan pembersihan, maka kita harus menggunakan alat pelindung diri. Alat pelindung diri itu adalah masker untuk melindungi mulut dan hidung, kemudian juga face shield, ya, face shield untuk melindungi mata. Semprotkan pada kain yang akan digunakan untuk membersihkan dan kemudian lakukan pembersihannya secara merata. Baik ya, jadi Ibu Bapak sekalian, teman-teman, hati-hati terhadap rumah yang masih menggunakan AC karena di sana juga sangat membutuhkan untuk dilakukan disinfeksinya dengan desinfektan. Untuk AC karena dia bisa menjadi tempat yang digunakan sebagai binding site, ya, tempat hidup dan berkembang biak, maka kemudian harus dilakukan pembersihannya secara seksama. Ya, untuk limbah tempatkan di dalam kontainer, ya. Kemudian sebelum berisi penuh 3/4-nya sudah harus diikat dengan kuat, ya. 2/3 harus diisi dengan kuat dan kemudian tempatkan di dalam kontainer, entah itu ember atau entah itu apa yang bisa digunakan sebelum sampah itu dibuang. Baik, bagaimana dengan pengelolaan alat-alat linen, misalnya spray, baju, dan lain-lain. Pencuciannya sangat mudah, rendam dulu dengan menggunakan sabun deterjen dan kemudian proses secara rutin sesuai dengan prosedur pencucian biasa. Artinya bahwa desinfektan yang ada di dalam deterjen itu sudah cukup bisa mematikan virus. Nah, ini yang penting. Bagaimana untuk mencegah kontaminasi pada permukaan pada saat seseorang yang sedang isoman itu masih batuk atau pilek. Nah, etika batuk, ya, etika batuk sekarang Indonesia sudah bermasker. Nah, tetapi apakah masker ini bisa digunakan secara patuh? Nah, ini yang masih menimbulkan beberapa pertanyaan di dalamnya. Pada saat seseorang itu batuk atau bersin, ya, kalau sudah menggunakan masker, maka ini bisa menjadi barrier. Jika pada saat tidak menggunakan masker, tetapi batuk, misalnya Ibu Bapak, teman-teman yang sedang isoman itu ada di kamar mandi, ya, tadi kan kamar mandi itu kalau ada exhaust fan-nya itu kamar mandinya terlindungi, tetapi kalau kamar mandinya tertutup dan kemudian tidak ada aliran udara yang baik, maka akumulasi dari hasil droplet itu bisa ada di kamar mandi. Nah, droplet yang melayang-layang tadi nanti sebentar kemudian turun di permukaan. Sehingga pada saat kemudian bersin dan batuk
saat tidak memakai masker, maka gunakan dengan ujung bagian dalam lengan. Itu bisa mengurangi terhadap kontaminan pada saat di kamar mandi. Yang kedua adalah siapkan sprayer desinfektan untuk secara periodik membersihkan kamar mandi. Apalagi teman-teman, ibu bapak sekalian, kalau kamar mandi di rumah itu terbatas. Artinya kemudian kamar mandinya hanya satu, dipakai oleh yang sedang isoman maupun dipakai oleh anggota keluarga lain yang sehat. Banyak terjadi di masyarakat. Nah, salah satu cara yang bisa dipakai untuk mengantisipasi atau untuk membersihkan adalah dengan pembersihan, disediakan sprayer desinfektan, bisa diisi dengan klorin 0,5% yang dibuat dari natrium hipoklorit, entah itu mau Clean, Sunclean, atau apapun yang ada di pasaran, dan itu dipakai secara kontinu. Tentunya kepatuhan yang tinggi akan menghasilkan dari upaya memutus mata rantai ini menjadi baik. Ya, nah, oke. Tadi sudah pembersihan ya, jadi antara pembersihan bagaimana dengan peralatan, termasuk peralatan makan cukup pencucian adalah dengan deterjen, ya, tidak perlu dengan menggunakan desinfektan, ya, pembersihan di dalam lingkungan kamar juga demikian. Bagaimana kalau kemudian terkait dengan status isolasi mandirinya sendiri? Nah, selama ini orang menyiapkan pengukur suhu dan pengukur saturasi dengan pulse oximetry. Itu sudah sangat baik sekali karena sekarang juga alat mudah diperoleh ya, baik dengan cara online ataupun apa. Dan ini digunakan sebagai sarana untuk pemantauan pribadi. Nah, pemantauannya tentunya sudah ada form yang diberikan dari puskesmas ya, kemudian yang isoman itu juga mengisi setiap hari. Kalau ada perubahan keluhan ataupun pemberatan keluhan, maka harus segera melaporkan kepada pemantau. Pemantau dalam hal ini adalah puskesmas terdekat yang ada di dalam domisili pasien. Oke, kemudian apa sih yang harus diperhatikan pada saat sudah selesai? Nah, setelah selesai isolasi mandiri, sudah 14 hari, 13 hari, kemudian seseorang yang sedang isolasi ini sudah siap ataupun sudah tidak lagi memiliki gejala dan siap untuk berkumpul dengan keluarga, maka tentunya kalau untuk status isolasinya bisa dilaporkan kepada puskesmas terdekat, mendapatkan surat diskardit dan lain-lain, termasuk diantaranya adalah upaya untuk pembersihan menyeluruh area tempat yang digunakan selama isolasi. Pembersihannya bisa menggunakan sabun atau bahan desinfektan, kemudian gunakan alat pelindung diri, ya, hati-hati terhadap penggunaan natrium hipoklorit karena banyak sekali dikatakan di dalam referensi justru kalau paparannya ini sering, maka kemudian desinfektan bahan ini sangat bersifat karsinogenik. Oleh sebab itu justru sekarang sudah mulai dikurangi ya, jadi bisa menggunakan bahan-bahan lain yang lebih ramah terhadap lingkungan maupun proses kontaminan. Kemudian cuci atau jemur peralatan tidur dan juga bersihkan alat-alat mandi, termasuk diantaranya adalah pembersihan menyeluruh di area kamar, ya. Kemudian tempat tidur, kemudian kamar keluarga, dapur, kamar tamu, dan lingkungan di sekitar rumah sudah bisa digunakan oleh keluarga, termasuk yang sudah selesai isoman. Tentunya dokter ya dalam hal ini puskesmas nanti akan membuat satu surat justifikasi yang akan diberikan kepada yang bersangkutan, karena selama ini praktikalinya stigma terhadap COVID itu masih ada di masyarakat, sehingga orang itu isih wedi dicedhaki wong sing wis rampung isoman. Biasanya mereka entah itu Pak RT, Pak RW minta bukti surat kalau isolasinya memang sudah selesai. Sehingga itu dipakai sebagai dasar untuk yang bersangkutan bisa aktivitas kembali di dalam kehidupan sosial.
Baik, sebagai penutup, bahwa isolasi mandiri merupakan upaya untuk memutus mata rantai penularan infeksi karena seseorang yang sedang mengalami infeksi COVID itu adalah sumber infeksi. Selain orang yang mengalami infeksi COVID, permukaan yang mendapatkan kontaminan dari patogen ini juga bisa menjadi sumber infeksi. Oleh sebab itu, pembersihan permukaan, kemudian pembersihan alat-alat, termasuk alat makan dan seterusnya, itu menjadi sangat penting sekali untuk dilakukan secara kontinu untuk memutus mata rantai. Implementasi PPI pada setting isolasi mandiri sangat mendukung terhadap tata laksana isolasinya sendiri, sehingga nanti yang bersangkutan yang sedang melakukan isolasi mandiri kemudian tidak menjadi sumber infeksi bagi yang lain. Artinya mata rantai terhadap penularan di dalam klaster keluarga itu bisa dilakukan pencegahan dan upaya untuk tidak meluasnya kasus-kasus COVID yang ada di masyarakat. Saya kira itu Dr. Rana atau siapa moderator, waktu saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah. Selamat sore, salam sehat, dan semoga semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kasih. Amin.